Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang tata cara pembuatan daftar hadir menggunakan Microsoft Excel yang lebih cepat dan lebih mudah. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung kita praktekkan tata cara membuat presensi atau absensi menggunakan Microsoft Excel. Pertama, kita akan membuat tabel dengan judul seperti ini. Kemudian dengan judul masing-masing kolom, kemudian pada kolom nomor, kita masukkan angka 1 dan 2, lalu kita akan tarik ke bawah. Posisikan kursor pada kotak kecil di sudut bawah kanan pada kolom tersebut sampai membentuk tanda tambah atau plus, kemudian baru bisa ditarik ke bagian bawah. Kemudian menariknya sesuaikan dengan jumlah data yang akan kita masukkan ke dalam tabel presensi. Dalam contoh ini kita akan menambahkan atau memasukkan 19 data di dalam tabel presensi atau daftar hadir ini. Di kolom nama, yakni di kolom B, kita lebarkan terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya pelebaran kolom ini dapat kita lakukan di akhir setelah kita mengisi nama-nama atau data yang ada di dalam kolom. Di contoh ini kita buat nama ada yang panjang dan ada yang pendek. Untuk melihat perbedaan bahwa apabila menulis nama yang panjang akan melewati garis pembatas antara kolom nama dengan kolom jabatan. Sehingga apabila terjadi seperti ini, maka harus dilakukan pelebaran pada kolom B atau kolom nama. Melakukan pelebaran kolom pada kolom B, yakni kolom nama, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya atau salah satunya dengan cara klik 2 kali pada garis pembatas antara B dan C. Selanjutnya kita ke kolom jabatan. Di kolom jabatan ini akan kita isi dengan 3 jabatan. Ada yang diisi dengan secara manual dan ada juga diisi dengan secara otomatis. Yang pertama yang kita isi adalah ketua, yang kedua sekretaris. Karena isian datanya sama dari baris ketiga sampai dengan baris ke-19, maka terlebih dahulu kita blok data dari baris ketiga sampai baris ke-19. Setelah terblok, baru selanjutnya kita menulis anggota. Lalu tekan tombol Ctrl dan Enter secara bersamaan. Maka tulisan anggota akan muncul secara otomatis dari baris ketiga sampai dengan baris ke-19. Selanjutnya pada kolom tanda tangan kita akan tambahkan angka, di mana angka tersebut untuk ganjil akan kita letakkan di posisi sebelah kiri, sedangkan angka genap akan kita letakkan atau posisikan di bagian tengah. Dalam hal ini kita dapat memanfaatkan tombol alignment yang ada di menu home. Penggunaan tombol alignment ini dapat kita lakukan sebelum atau sesudah menuliskan angka di dalam kolom tanda tangan. Untuk angka ganjil kita gunakan left, sedangkan untuk angka genap kita gunakan center. Setelah kita memasukkan angka 1 dan angka 2 sesuai dengan posisi yang kita buat, lalu selanjutnya kita blok kedua angka tersebut, kemudian kita tarik sampai ke bawah agar bisa terurut secara otomatis. Sudah terlihat pada kolom tanda tangan ini, nomornya sudah menjadi urut, yakni 1 sampai dengan 19. Dan terdapat perbedaan antara nomor urut dengan tanda tangan, di mana di kolom tanda tangan, angka ganjil berada di posisi sebelah kiri, sedangkan angka genap di posisi di tengah. Hal ini sudah kita atur terlebih dahulu tadi menggunakan alignment yang ada di menu home. Kemudian kita lakukan pemberian border pada tabel dengan diblok terlebih dahulu seluruh isi yang akan ada di dalam tabel. Kita blok seperti ini sampai ke bawah. Lalu kemudian kita ke menu home. Di menu home kita pilih border. Nah, semua sel akan berbentuk seperti ini. Lalu kita gunakan alignment untuk mengatur isi dalam tabel tersebut. Lalu untuk yang judul kita blok sesuai atau sepanjang dari panjangnya tabel. Kemudian kita pilih merge. Kemudian kita tengahkan. Lalu yang daftar hadir rapat anggaran juga kita blok sepanjang dari tabelnya. Tabelnya itu dari nomor sampai dengan keterangan. Lalu kita pilih merge and center. Nah, sampai di sini pembuatan tabelnya sudah benar. Sampai ke bawah. Oke, kemudian di bagian bawah kita akan menambahkan tanda tangan. Di sini sebagai contoh untuk tanda tangannya adalah ketua panitia ya. Kita pilih terlebih dahulu text box yang ada di menu insert. Ini kalau kita mau menambahkan text box-nya. Nah, di sini sebenarnya lebih mudah untuk melakukan pengaturan. Cuman
Nah, kalau tanpa text box, kita lihat kembali dari tabel tersebut. Apabila nama tidak terlalu panjang atau dapat kita gunakan, langsung mengetik di dalamnya. Dan juga kita dapat menggunakan perintah copy dan paste untuk menggandakan data yang ada di dalam sebuah tabel sama. Paste sehingga data yang kita masukkan sama tanpa harus kita mengetikkan terlebih dahulu data tersebut. Kemudian setelah kita mengcopy paste, selanjutnya kita akan menghilangkan border karena pada saat kita melakukan copy paste maka datanya sama persis dengan data yang kita copy. Seperti yang tadi Andi Agung Putra itu datanya sama yang memiliki border. Kemudian kita lakukan pengeditan terhadap judul dengan klik bold, kemudian kepala tabelnya masing-masing atau kepala kolom kita boldkan, kita ketengahkan terlebih dahulu, kemudian kita dapat menebalkan, klik B atau menggunakan Ctrl B. Nah, hasilnya sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan mengatur besar dari barisnya tabel. Tabel terlebih dahulu, tabel atau baris yang ada dalam tabel. Kemudian kita klik format, lalu kita pilih ukuran dari barisnya. Kita klik, kita masukkan angka di sini, row height, kita masukkan, kemudian kita okekan. Hasilnya seperti ini. Maka besaran dari baris akan otomatis sama antara baris satu dan baris lainnya. Kemudian untuk nomor kita ketengahkan. Nah, jadi nomor 1, 2, 3 sampai ke bawah di tengah. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan terhadap tabel, yakni dengan melakukan pengaturan pada print area. Tujuannya adalah pada saat di print atau dicetak, data atau tabel yang kita buat tidak akan tertinggal. Caranya sebagai berikut. Pertama, kita akan melakukan blok seluruh data yang nantinya akan dicetak, dimulai dari nama bagian bawah, atau kita bisa memulai dari atas. Jika sudah, kita klik back layout, kemudian kita klik set print area. Nah, maka area ini akan dicetak atau area inilah yang akan tercetak. Di luar dari print area maka data tidak akan pernah tercetak sedikit pun. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan pada margin. Klik menu file, kemudian kita klik print. Nah, di sini ada print preview yang menandakan bahwa margin kita atau kertas yang kita gunakan pada saat untuk mencetak lembar kerja ada beberapa margin yang tidak terpakai. Sebelah kanan seperti ini. Kita dapat mengatur marginnya dengan pertama kali mengaktifkan ruler dengan cara klik pada icon di bawah ini. Kita arahkan mouse kita ke posisi atau pojok icon ini, kita klik. Kemudian ruler akan tampil pada jendela preview. Kita tinggal klik, tarik ke dalam seperti ini. Kemudian kita bisa melebarkan kolom demi kolom, bisa kita lebarkan, kita tarik ke kanan, kita bisa atur kembali. Untuk melebarkan kita klik tarik ke sebelah kanan. Nah, sampai dengan posisi yang seperti ini sesuai dengan kita inginkan. Kita bisa langsung print dengan klik print untuk mencetak data yang tadi telah kita lakukan pengaturan terhadap marginnya. Kemudian kita bisa kembali ke menu home. Dengan hasilnya seperti ini, kita bisa mengecilkan untuk melihat secara jelas dari data yang kita telah atur atau kita buat, data dari sebuah daftar hadir. Sehingga hasil yang kita buat seperti ini. Hasilnya tidak perlu harus menunggu lama dan tidak perlu menggunakan langkah-langkah yang ribet. Baiklah, demikian tutorial untuk membuat daftar hadir dengan cepat dan singkat serta mudah. Semoga ini bermanfaat. Kita gunakan waktu semaksimal mungkin dan seefisien mungkin untuk membuat sebuah daftar hadir dengan baik dan mudah. Semoga bermanfaat. Saya akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.